Kebenaran dapat diuji. Seorang ahli kimia di Universitas Queensland, Australia, menuang ke dalam sebuah tabung sejumlah asam tertentu, campuran dan unsur-unsur kimia lainnya. Kemudian memanaskannya. Ia mendapatkan hasilnya. Kemudian ia menulis sebuah laporan yang sangat teliti tentang apa yang ia lakukan dan bagaimana ia melakukannya. Hasilnya dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmu pengetahuan di London. Sekarang, seorang kimiawan Inggris menguji percobaan ini. Ia mengikuti secara persis apa yang dilakukan oleh mahasiswa Australia itu dan mendapat hasil yang sama. Hebat, ini berarti sebuah kebenaran telah ditemukan, diungkapkan dan dikukuhkan. Tidak ada perbedaan jika ilmuwan Inggris itu menguji percobaan mahasiswa universitas tersebut 10 atau 20 tahun kemudian. Juga tidak menjadi persoalan bahwa seorang ahli kimia tinggal 12.000 mil jauhnya dari yang lain. Baik waktu maupun ruang tidak dapat mempengaruhi keakuratan suatu kebenaran, jika itu sudah merupakan suatu kebenaran. Seseorang pernah berkata, kebenaran ada, hanya kepalsuan yang dapat dibuat-buat. Chesterton mengungkapkan demikian, kejahatan yang paling buruk di dunia sekarang ini bukanlah kepalsuan, tetapi pengulangan tanpa akhir hal-hal yang setengah benar. Diceritakan oleh Tony Castle. Injil cetakan sebagai misionaris. Injil dalam bentuk cetakan adalah seorang misionaris. Ia tidak pernah diakui maupun disangkal. Ia tidak pernah tergoda untuk berkompromi. Ia juga tidak pernah kenal lelah dan tidak pernah putus asa. Ia berkeliling dengan murah dan tidak membutuhkan bangunan gereja. Ia bekerja sementara yang lain tidur. Ia tidak pernah marah. Ia akan terus melayani kendati pun generasi sekarang berlalu. Injil dalam bentuk cetakan sangat efektif. Ia menemukan pintu masuk ke gubuk reot dan ke istana paling mewah. Ia berbicara kepada seseorang pada waktu yang tepat, hanya ketika mereka membacanya. Ia berpegang teguh pada perkataannya dan tidak pernah menarik kembali. Ia mencapai mereka yang mungkin tanpa dia tidak akan pernah disentuh. Ia menunjukkan jalan kepada kehidupan abadi melalui Yesus Kristus. Injil dalam bentuk cetakan menjangkau pelosok-pelosok dunia. Sebuah brosur yang ditulis oleh Martin Luther jatuh ke tangan John Bunyan dan menyebabkan ia bertobat. Misionaris ini, Injil cetakan, seharusnya mendapat dukungan doa dari setiap orang Kristen. Mereka yang membuat hal ini mungkin menjadi misionaris halaman-halaman Injil. Dikutip dari sebuah surat kabar di Afrika Selatan. Siswa yang bebal. Seorang profesor memberi kuliah panjang di sebuah sekolah tinggi. Ketika selesai, ia memberi kesempatan bertanya. Seorang mahasiswa berdiri dan menuntut bukti tertulis dari setiap pernyataan yang telah dikemukakannya dalam kuliah itu. Sang profesor mengaku bahwa ia tidak mempunyai bukti tertulis, tetapi ia dapat dengan mudah mendapatkannya. Mahasiswa yang angkuh itu kemudian berkata, "Baik Pak, sebelum Bapak menemukan bukti tertulis itu, apakah Bapak tidak keberatan kalau selama kurun waktu itu, saya menyebut Bapak seorang penipu?" Para mahasiswa membungkam menunggu jawaban dari profesor. Kemudian ia berbalik menatap mahasiswa yang masih tegak berdiri itu, dan dengan tenang memintanya untuk memperlihatkan kepadanya akte nikah orang tuanya. Tidak dapat memenuhi permintaan profesornya, mahasiswa bebal itu duduk kembali. Kata sang profesor, "Baik Tuan, sebelum Tuan dapat memperlihatkan kepadaku akte nikah itu, apakah Tuan keberatan kalau selama kurun waktu itu saya menyebutkan Tuan sebagai pemuda haram yang kurang ajar?" Diambil dari sebuah quote. Cerita selanjutnya berjudul Terlalu Banyak Tangan dalam Pemerintahan. Frederick, Raja Jerman Raya, melewati masa sulit menyeimbangkan anggaran belanja negerinya. Ia mengundang sekelompok ahli keuangan ke perjamuan untuk membahas situasi itu. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak dapat mengerti mengapa walaupun pajak sudah cukup tinggi, namun uang yang masuk ke kas negara selalu saja tidak cukup. Seorang jenderal tua yang diberi tempat duduk di ujung meja dan agak jauh dari raja bangkit dan mengambil sebongkah besar es dari bokor. Ia menggenggam es itu sesaat, kemudian menyerahkannya kepada teman di sampingnya dan meminta agar es itu diedarkan dari tangan ke tangan hingga sampai pada baginda raja. Ketika es itu sampai di tangan raja, ukurannya hanya kira-kira 1/5 dari ukurannya semula. "Pelajarannya sangat jelas, Baginda," kata jenderal. "Ada terlalu banyak tangan dalam pemerintahan.
diceritakan oleh Bruno Haxpiel. Cerita selanjutnya berjudul Masalah Kaum Muda. Seseorang telah mencoba membandingkan masalah-masalah kaum muda dengan kalong atau kelelawar. Ketika dunia diciptakan, kelelawar tidak menemukan ciptaan lain yang agak menyerupai dia. Tapi ia ingin berteman, karena itu ia membangun rumahnya bersama dengan beberapa burung lainnya. Semua berjalan baik selama beberapa waktu. Tetapi suatu ketika burung-burung berkata kepadanya, "Mengapa Anda tinggal bersama kami? Kami ini burung, tetapi Anda sedikit pun tidak tampak seperti kami, walaupun Anda dapat terbang. Anda kelihatan lebih mirip tikus. Tidakkah Anda berpikir akan lebih bahagia jika tinggal bersama tikus?" Kalong itu berpikir bahwa gagasan itu baik, maka ia pun pergi tinggal bersama tikus. Tikus-tikus sangat ramah kepadanya, tetapi mereka tidak pernah dapat lepas landas dan terbang bersama kalong itu. Maka ia juga akhirnya meninggalkan tikus-tikus itu. Tetapi apa yang hendak dilakukannya sekarang? Kemana dia akan pergi? Ia tidak dapat memutuskannya sendiri. Dan itulah sebabnya hingga hari ini ia terbang berkeliling tanpa tujuan, bagaikan seekor burung tanpa ekor kendali. Kaum remaja juga seperti itu. Mereka bukan lagi anak kecil, tetapi juga belum bisa disebut orang dewasa. Bukan ikan maupun unggas, bukan burung maupun binatang buas. Maka keadaan mereka merupakan suatu jalan ketidakpastian yang berkelok-kelok. Mereka membutuhkan seseorang untuk menuntun mereka selama tahun-tahun ini. Diceritakan oleh William Barclay.